Apa yang ada di pikiran kamu kalau dengar kata athlete? Cristiano Ronaldo? Ronaldo, high into the back corner. Stephen Curry? Curry crossover, three-pointer, bang! Lewis Hamilton? Lewis Hamilton wins! What do they all have in common? Mereka semua cowok. Yep, handsome, talented, world-renowned athletes. Tapi, kalau aku tanya siapa idola kalian untuk atlet cewek, aku rasa nggak semua akan punya jawabannya. I mean, don't get me wrong, tentunya ada atlet-atlet cewek legendaris sepanjang sejarah dunia kita. Tapi jauh lebih sedikit dibanding atlet cowok. Why is this the case? Well, kita bisa duduk di sini seharian ngebahas faktor-faktor yang membuat representasi perempuan sangat minim di dunia olahraga. Jelas salah satu alasannya adalah kecenderungan banyak budaya mendorong norma-norma gender yang ada, sehingga perempuan sering dicegah untuk mencoba hal yang dianggap masculine dan tidak layak untuk mereka. Misalnya, perempuan jarang didorong untuk melakukan hal-hal yang berbahaya dan challenging secara fisik karena dianggap lemah dan rentan terluka. Perempuan juga sering ditakut-takuti bahwa penampilan fisik mereka bisa menurun akibat aktivitas berbahaya. Perempuan sering diobjektifikasi dan dididik untuk menjadi sosok pasif agar bisa memenuhi stereotip sosok perempuan ideal di masyarakat, yaitu anggun, lembut, dan selalu terlihat cantik. And I think this is a sad reality. Look, vlogku kali ini nggak bermaksud untuk ngebandingin cowok dan cewek. Kita semua punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Aku hanya sekedar mau menunjukkan potensi dan kehebatan perempuan di negara ini yang patut disorot dan digali lebih dalam. Because I truly believe that there ain't nothing wrong with having more badass queens in this world. Meet Negan, anak muda lulusan sains dan psikologi yang juga sempat keterima di Fakultas Kedokteran Gigi New York University. Yuk kita ketemu aja langsung sama dia. Alright Keelers, kita udah nyampe J99 X8R Drifting Academy dan bentar lagi kita bakal ketemu Negan, this beautiful looking woman yang seperti princess dari luar tapi ternyata badass banget karena dia salah satu drifter terjago di sini. Dari luar, banyak orang mungkin menganggap Negan sekedar cewek yang cantik, manis, dan stylish. Tapi di balik itu, dia adalah seorang drifter yang udah sering juara. Hold on. Let's see if I know how to do this right without Negan telling me. Yeah, so this goes in the bottom, and then this goes at the top, and then this goes here. All right. Nice. See, I can do it myself. So I'm super excited. Kalau berani aku akan coba belajar drifting dari dia. Kalau enggak, aku jadi passenger biasa aja. Tapi let's hope dari aktivitas hari ini kita bisa menunjukkan kepada orang-orang di luar sana bahwa drifting itu bukan hanya buat cowok, cewek juga bisa. Let's show the boys who's boss. Are you ready? Yes, we're ready. Bahayanya drifting tuh apa sih, Negan? So far, drifting itu paling safe di semua otomotif atau racing. Misalnya kita ada touring, rally, atau F1, Formula E, semua itu soalnya lebih kencang ya kan. And then you should like lakukan some of the rules. So this is I think paling low risk di semua otomotif gitu. I find that hard to believe though, karena kayak tadi waktu bareng Negan, kadang-kadang Negan emang sengaja ngedeketin pagar, ngedeketin orang-orang, ngedeketin trotoar. You're actually purposely putting yourself in danger. Because it's like this, Cinta. So the reason that I'm getting close to the wall, it's because there is a clipping point. So clipping point itu give you like more score. More points. Yeah, more points. So fun! Let's go one more Let's time. go again!
But honestly, aku suka banget ngerasain adrenalin waktu Negin memacu mobilnya. Ada momen-momen dimana rasanya emang dia mau nabrakin kita ke tembok. And I kinda liked it. Don't mess with us. Woohoo, that was fun! One more and then we go. Okay, one more. Yeah, between like 1, 2, 3. I don't know the difference at I'm all. gonna teach you. So I'm gonna press it, yeah? yeah, you main with your right leg, kamu main gasnya aja. I With see. your left leg, you push it till end. Okay. This is gigi satu. Okay. Try with yourself. Gigi satu. And then nice. And then when you bring it down, it's gigi dua. Yeah. Like, Boleh nggak sih ngedrift pakai mobil matic aja? it's okay. Jadi Negin mau ngajarin aku donut. Aku nggak tahu itu apa, tapi hanya butuh gear 1 dan 2. Iya. Oke. Itu udah cukup. Yay. Gas. I think you should move. Move dulu, cause I'm an amateur. Let's go. 5, 6. Aduh, 5, 6 until 5, 6. Okay. Clutch. Brake. Okay. Last one, okay? Let's try. Okay, gitu. But it's okay. Di waktu luangnya, Negin nggak hanya fokus latihan balap. Mulai dari bekerja di sebuah consulting company, menjadi seorang model, bermain golf, sampai belajar acting juga dilakukan oleh Negin. Clutch. Yeah. Brake. Okay. Clutch. Yeah. Brake. And then natural. Yes. Nice. Okay, at least you can drive manual. I can drive manual now. Another question I have for you, kamu kan juga modeling. Yeah. Aren't you scared dengan kamu melakukan drifting? Ya, jangan sampai ya. But what if you got into an accident that could affect your modeling career dan bisa berpengaruh terhadap appearance kamu juga? And you're a beautiful girl. Yeah, that's true. That's one of the thing yang my keluarga aku dari awal when aku baru mulai drifting, mereka takut banget. Tapi kalau kita compare go-kart sama drifting, misalnya if you get accident, whatever happen, it's going to happen to mobil kamu gitu. Okay. Tapi kalau go-kart, you have accident, itu langsung to Langsung your kena body. badan kita sendiri. Because drifting, you should like go sideways with two Yeah. car, ya kan? Yeah. Satu lead, satu lagi chase. Paling nabrak doang juga, it's all in the car. Interesting fact, drifting adalah the fastest growing motorsports di dunia. Dimulai oleh seorang pembalap asal Jepang, Kunimitsu Takahashi, drifting bukan hanya dilihat sebagai ajang balapan, tapi juga menjadi cara seorang atlet untuk mengekspresikan kepribadiannya lewat desain mobil yang unik dan beragam. Kalau mobil Negin, dia custom sendiri khusus untuk menunjukkan identitasnya yang feminin, tapi juga berani. Sesuai banget dengan identitas Rebel Icons yang terdiri dari anak muda, bertalenta, dan visioner. Jumlah drifters perempuan di dunia masih belum ada statistiknya. Tapi sejak berdirinya organisasi Drifting Pretty di tahun 2003, mulai banyak perempuan berani dan kompetitif di luar sana yang berusaha menormalisasi adanya pembalap perempuan di ranah motorsports. Kalian penasaran gak sih? Gimana dengan kondisinya sekarang di Indonesia? Apa harapan kamu buat drifting industri di Indonesia? Okay. This is a very challenging question. I wanted to speak up right now that di Indonesia kita harusnya bikin sirkuit lebih bagus and then give more opportunity to young people. Yeah. Tapi so far di tahun ini I'm very happy di tahun ini mulai lebih rame. Let's say tanggal 7 nanti ada dari international, like ada dari luar country, they are coming here. It's like a big opportunity, right? Yeah. We are like introducing Indonesia and then Indonesian drifter, racers to whole other countries. I mean, look at us. We have the talent, right? Yeah, exactly. So we should give more opportunity. Seperti kalian dengar dari Nagian, kita perlu banget dukungan dari pemerintah dan masyarakat agar bisa memfasilitasi kebutuhan para atlet-atlet bangsa. Ini bukan hanya di bidang motorsports, tapi semua cabang olahraga.
Penting sekali kita mikirin segala segi dari kehidupan seorang atlet, mulai dari nutrisi, fasilitas training, fasilitas rehabilitasi fisik, fasilitas asrama, sampai segi kesejahteraan mereka setelah karir mereka berakhir. Seringkali kita mengidolakan seorang atlet hanya di masa jaya mereka. Tapi kita mudah lupa dengan keberadaan mereka setelah mereka kehilangan relevansi. Banyak sekali kisah menyedihkan para atlet yang menderita ketika karir mereka mulai meredup dan berakhir. Kenapa sih ceritanya yang aku bahas jadi sedih gini? Jujur guys, aku hanya ingin kalian sadar bahwa seorang atlet bisa dibilang adalah salah satu bentuk pahlawan negara. Karena mereka sangat bekerja keras untuk akhirnya dapat meraih penghargaan dan mengharumkan nama bangsa. Dalam sejarah Indonesia, ada sosok-sosok legendaris dalam dunia olahraga. Seperti Taufik Hidayat, Bambang Pamungkas, Susi Susanti, dan Elias Pikal. Tapi aku yakin bahwa Indonesia bisa melahirkan lebih banyak atlet dunia jika diberikan kesempatan dan dukungan yang cukup untuk merealisasikan potensi mereka. With that being said, kita beruntung hidup di zaman di mana kita semua bisa bebas menyampaikan suara dan pendapat kita di social media. Kita punya kekuatan untuk membangun komunitas secara online maupun offline dan konsisten menyuarakan keresahan yang kita miliki tentang segala kekurangan dan ketidakadilan yang ada. Seperti Negin yang mendobrak norma yang ada melalui profesinya sebagai atlet drifting profesional, kamu pun bisa merevolusi cara berpikir dan perilaku masyarakat dengan berani mengambil aksi-aksi yang melawan arus. Don't be scared to fight for what's right. Because who knows? Maybe one day, you too can be an icon of revolution. Well, thank you so much, Negin. You're not only gorgeous, but you're extremely talented on the tracks. I wish you luck. I hope you win. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang Negin, kalian bisa nge-follow Negin di sini account-nya, atau langsung aja ke Instagram account-nya @RevelIkins, karena sekarang Negin sudah menjadi bagian dari keluarga RevelIkins. Thank you so much for watching today. See you guys next time. Thank you. Bye.